Setelah pembahasan 23 detail dalam teaser baru Squid Game musim ketiga. Dan ya, bagi gue banyak hal yang menarik di situ. Mulai darah, musik, suasana, dan tangisan bener-bener bikin merinding asli. Dan masih ada banyak hal yang perlu dibahas dalam video ini. Mulai dari foto-foto terbaru dan kira-kira apa permainan yang akan datang di Squid Game musim ketiga. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir video ini. Karena teaser yang berdurasi hanya 1 menit mengungkap lebih banyak dari apa yang kalian pikirkan. Oke, mari kita mulai dengan hal yang paling besar. Ternyata bocoran yang beredar di internet selama ini itu ternyata nyata. Dan tidak mengherankan kalau Netflix berusaha keras menghapus semua bocoran-bocoran itu. Jujur gue sempat mikir kalau teaser ini bakal penuh dengan bocoran karena Netflix udah nggak punya banyak yang bisa disembunyikan. Tapi kita akan bahas itu di bagian kedua. Pertanyaan besar yang muncul di komunitas Squid Game akhirnya terjawab. Siapa yang ada di dalam peti mati? Banyak yang bilang itu Yungbae, tapi ternyata bukan, itu adalah Gi-hun. Dan sebenarnya gue agak sedikit kecewa karena dia masih hidup. Gue paham dia adalah karakter utama, tapi kenapa harus membunuh pemain lain yang ikut pemberontakan? Kayak pemain 246, 145, dan membiarkan Gi-hun hidup. Tapi nggak apa-apa, gue seneng karena dia masih hidup. Kita juga melihat ada pemungutan suara baru yang sepertinya terjadi setelah pemberontakan. Melihat jumlah pemain yang masih ada, bisa dipastikan pemungutan suara ini terjadi setelah pemberontakan. Karena terlihat di sini jumlahnya yang tidak merata, antara X dan O. Kita juga melihat Gi-hun diborgol di tempat tidur. Kemungkinan dia tidak diperbolehkan untuk ikut dalam pemungutan suara ini. Jadi buat yang bertanya kenapa Yoonju dan Daeho tidak diborgol, ingat, para panitia Squid Game bilang untuk meletakkan senjata dan kembali ke ruangan pemain. Pemain, saatnya untuk beristirahat. Harap kembali ke posisi masing-masing. Kalian akan dieliminasi jika tidak mematuhi. Dan terlihat pada akhir season kedua, mereka kembali ke ruangan pemain untuk mengambil persediaan. Tapi intinya, mereka ada di tempat itu waktu pemberontakan berakhir. Dan hal besar lain yang akan gue bahas sebelum kita masuk ke pembahasan permainan adalah tangisan bayi di akhir teaser. Banyak yang mengira bahwa itu adalah bayi dari Junhee ketika dia melahirkan. Tapi menurut gua, itu adalah cara Netflix untuk membuat para penonton, ya kita semua, lebih penasaran dengan apa yang akan terjadi di Squid Game musim ketiga. Netflix mungkin cuma menggoda para penontonnya. Dan hal itu mungkin menggambarkan sesuatu yang lebih gelap, seperti kematiannya di musim ketiga. Gua punya 2 bukti yang mendukung teori ini. Dan kita akan bahas lebih lanjut di bagian kedua video ini. Sekarang mari kita bahas tentang permainan yang paling ditunggu. Ternyata, adegan trailer Squid Game musim ketiga yang pertama yang dikira adalah sebuah promo makanan, ternyata nyata. Dan mesin gacha bola yang ada di trailer itu, ternyata memang benar-benar ada. Gue senang mereka akan dipilih secara acak melalui mesin gacha bola itu, bukan berdasarkan apa yang diinginkan oleh para pemain. Memang terdengar sedih, tapi gue sama sekali tidak kaget karena beberapa video yang gue buat telah memprediksi hal ini. Dan kalian dapat menonton videonya tentang prediksi kematian para pemain utama Squid Game musim ketiga. Kalau kalian pelan-pelan lihat teaser sekitar detik 50, kalian bisa melihat Junhee menangis. Ini kemungkinan terjadi di ruangan pemain. Apakah kalian masih ingat prediksi Bah Dukun tentang kenapa Gi-hun masih hidup selama ini? Kemungkinan besar, Gi-hun akan mengorbankan dirinya sendiri untuk Junhee. Dan itulah yang membuat Junhee menangis di sini. Ya kalian bisa menonton video ini lagi, karena masih relate sampai sejauh ini. Adapun line up dari tim-tim yang ada, dan ini adalah orang-orang yang bisa gue lihat. Di tim merah ada Gi-hun, Namju, Gumja, MG Coin, Junhee, dan Minsu. Sementara di tim biru ada Yoonju, Yongsik, Bah Dukun, pemain 100, dan untuk Daeho belum jelas karena gambarnya terlalu buram ya. Kayaknya ini deh, yang ini deh. Mungkin tim biru deh ya. Tapi belum bisa dipastikan sejauh ini. Ada banyak perdebatan yang berkembang setelah teaser dirilis. Apakah hanya ada satu tim yang bertahan hidup pada permainan ini? Dan gua rasa tidak. Pasti akan ada plot twist dalam cerita ini. Dan plot twistnya ada di bentuk pisau dan kunci. Tim biru tampaknya akan memasuki labirin melalui pintu yang berbentuk kunci, sementara tim merah melalui pintu yang berbentuk pisau. Hal ini didukung oleh foto-foto baru yang dirilis oleh Netflix yang diposting di Instagram. Kalian bisa melihat Bah Dukun sedang berdoa sambil memegang kunci. Dan gua rasa permainan ini lebih mirip peta kompet daripada kejar-kejaran. Tujuan tim biru adalah mencari ruangan aman menggunakan kunci, sementara tim merah bertugas untuk mencari dan mengeliminasi para pemain biru. Dalam gambar ini, kalian bisa melihat para penjaga memberikan kotak pada pemain. Kotak dari tim biru berisi kunci, dan sepertinya kotak dari tim merah akan berisi pisau. Gue sempat ragu dengan teori isi dari kotak ini, tetapi petunjuk terbesar datang dari sebuah kebocoran adegan musim ketiga.
Di sini terlihat Namgyu mengenakan rompi merah dan mencoba menusuk seorang dengan pisau. Lalu, sekitar detik ke-30, kita melihat seorang pemain berjalan dengan jejak darah di lantai. Dan kemudian kita melihat Gi-hun setelah itu. Jika kalian perhatikan, ada pemain mati di belakangnya dengan rompi biru. Kemudian, timer pada adegan itu menunjukkan nomor pemain Gi-hun, 456. Kemudian sekitar detik ke-42, kita melihat seorang pemain yang sedang mengintip melalui lubang kunci. Banyak yang bilang itu adalah Thanos, tetapi berdasarkan bentuk wajahnya dan ya hitam-hitam itu yang ada di bawah matanya, itu adalah Mbah Dukun yang ada di tim biru. Kemudian ada juga adegan dengan Hyunju yang sangat jelas dia sedang siap untuk bertarung. Dari sini kita bisa melihat dia sedang mengepalkan tangannya tanpa senjata, yang bisa berarti dia mungkin bertemu dengan pemain merah dan harus bertahan hidup dengan tangan kosong. Kemudian ada adegan Minsu yang terlihat marah. Bisa jadi dia sudah muak dengan omong kosong dari Namgyu. Dan dalam momen ini, ada kemungkinan dia akan membunuh Namgyu, walaupun mereka satu tim. Jadi, berdasarkan semua ini, dapat disimpulkan bahwa pemain dibagi menjadi dua tim, merah dan biru. Permainan berlangsung di dalam labirin dengan batas waktu. Kemudian tujuan dari tim biru adalah mencari ruangan aman menggunakan kunci. Dan tim merah, tugasnya adalah mencari dan mengeliminasi para pemain biru. Setiap ruangan memiliki lubang kunci. Jadi pemain bisa mengintip apakah ada orang di dalamnya. Kalau pemain merah dan biru ketemu di ruangan yang sama, pemain merah akan mempertahankan hidupnya dan pemain biru akan bertemu ajalnya. Jika waktu habis dan pemain biru belum menemukan ruangan aman, mereka akan dieliminasi. Sekarang kita melihat Noyul berhasil keluar dari markas Squid Game melalui saluran ventilasi. Sementara itu, Junho akhirnya sampai di pulau dan berhasil menyusup ke dalam markas Squid Game. Tapi ada hal yang aneh. Dia datang di pulau Squid Game menggunakan alat selam, dan kemungkinan Junho mencapai pulau Squid Game seorang diri. Hal ini sesuai dengan bocoran sebelumnya, yang mengatakan bahwa timnya diserang dan hanya dia dan Kim yang selamat. Jika benar, itu akan masuk akal kenapa dia datang di pulau Squid Game seorang diri. Ada juga adegan Noyul di ruangan arsip dengan pemantik api. Mungkin dia berencana membakar semuanya. Tapi satu hal yang pasti, kita sekarang tahu bahwa Noyul akhirnya beralih pihak dan segalanya mulai terlihat dengan jelas. Dan kemungkinan si Noyul ini bakal ketemu Junho nantinya di pulau Squid Game. Mereka akan bekerja sama untuk menghancurkan permainan. Dan hal itulah yang membuat frontman terlihat menangis pada teaser Squid Game musim ketiga. Terakhir, Piggy Bank atau sebuah bola kaca babi raksasa yang penuh uang terlihat di teaser. Persis seperti adegan di mana Gi-hun menang di Squid Game musim pertama. Lalu apa artinya ini? Apakah hal ini mengonfirmasi bahwa kita akan melihat pemenang baru di musim ini? Atau mungkin ini terjadi menjelang final ketika hanya 2 pemain tersisa dan para panitia membawa uang hadiah untuk memotivasi para pemain? Berdasarkan foto dari Instagram, kita bisa melihat Minsu mengenakan lencana biru. Tapi ingat, di akhir musim kedua, Minsu memilih untuk keluar dari permainan. Jadi apa yang berubah? Gua rasa dia mengganti pilihannya di pemungutan suara berikutnya setelah pemberontakan. Mungkin karena dia takut pada Namgyu. Pada akhirnya, Junhee dan bayinya. Kenapa gue di awal bilang bahwa dia tidak akan melahirkan di dalam permainan? Justru sebaliknya, bayi yang dia kandung selama 9 bulan akan mati di hadapannya. Gue bisa ngomong gitu karena adegan terakhir pada teaser ini, kita melihat betapa hancurnya dia. Dan itu bukan air mata kebahagiaan. Bukti kedua, adegan dengan MG Coin yang terlihat sangat hancur. Kita tahu bahwa satu-satunya orang yang benar-benar dia pedulikan dalam permainan ini adalah Junhee. Terlihat pada musim kedua, dia sangat protektif terhadapnya. Dan gua rasa hanya Junhee yang bisa membuat pemain 333 ini bereaksi seperti itu. Dan sekarang ada satu hal yang bertentangan dengan teori gua. Pada foto yang baru dirilis oleh Netflix, MG Coin masih mengenakan rompinya saat dia hancur. Dan hal ini mengindikasikan bahwa itu terjadi selama permainan. Tapi pada adegan di mana Junhee menangis, dia tidak mengenakan rompi, yang menunjukkan adegan itu terjadi di waktu yang berbeda. Jadi gua rasa, mungkin adegan bersama MG Coin adalah saat dia menyadari dia akan mati. Dan adegan dengan Junhee terjadi setelah dia tahu MG Coin akan dieliminasi. Dan itulah teori gue tentang permainan yang akan datang berdasarkan teaser yang baru dirilis oleh Netflix. Itu saja untuk hari ini. Jika kalian suka video ini, kalian benar-benar bisa membantu gue dengan memberikan like dan komentar. Dan itu sangat GGWP adik-adik. Juga jangan lupa untuk subscribe agar kalian bisa melihat video lebih banyak seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Maci.